Pada bagian sebelumnya, kita mendengar analisis terkait topi jerami di Mary Joyce beserta ras Joy Boy dan kemampuan khusus suku Buccaneer. Topi jerami yang dimiliki Imu bukan hanya sekedar simbol keberhasilan mengalahkan Joy Boy, namun di dalam topi tersebut terdapat jiwa Joy Boy yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Seperti yang kita lihat di chapter terbaru, kekuatan haki Joy Boy dapat ditransfer ke dalam simpul tali yang memungkinkan robot raksasa kuno menggunakannya untuk penyelamatan di saat-saat kritis. Haki adalah bentuk energi seperti elemen angin, api, dan panas. Ia dapat disimpan dalam benda-benda seperti kerang atau simpul tali. Percobaan 21 gram jiwa yang dilakukan Dr. Vegapunk menunjukkan bahwa jiwa juga merupakan suatu bentuk energi dan dapat eksis secara paralel dengan tubuh manusia. Ketika seseorang meninggal, jiwanya meninggalkan tubuhnya untuk menjadi suatu bentuk energi tetapi ia tidak akan pernah menjadi tua. Seperti Brock saat ini, dengan kemampuan sains, bagian jiwa dapat disimpan di dalam wadah lain dan saya yakin topi jerami di Tanah Suci yang dimiliki Imu berisi jiwa Joy Boy yang merupakan seorang anggota suku Buccaneer karena ukuran tubuhnya cukup mirip dengan Kuma. Suku Buccaneer memiliki kemampuan khusus yaitu meskipun tubuh mereka tidak memiliki kemauan yang dikonfirmasi oleh Vegapunk sebagai jiwa namun tubuh mereka masih dapat berfungsi dan bergerak tanpa sadar dengan penuh emosi. Hal ini terlihat ketika Kuma meninju dan menghancurkan Saturnus atau saat dia tersenyum ketika melihat Bonnie telah tumbuh dewasa. Jadi Joy Boy sepertinya masih eksis dari abad kekosongan hingga sekarang dalam wujud porsi jiwa seperti sumber energi yang tersimpan sampai saatnya dilepaskan. Seperti ledakan haki yang kita lihat pada chapter 1122. Tampaknya Imu benar-benar tidak ingin menghancurkan jiwa Joy Boy karena dia masih ingin menggunakannya untuk mencapai ambisi yang lebih besar. Jadi dia tetap menyimpan topi jerami itu. Eiichiro Oda sendiri telah menempatkan Imu dalam daftar 12 orang yang ingin merebut One Piece. Hal itu menunjukkan bahwa Imu bukanlah raja dunia yang sebenarnya saat ini dan ia baru akan menjadi raja jika ia menemukan harta karun Joy Boy. Ini juga merupakan bagian yang menyatu dengan kekuatan topi jerami. Pada saat itu, ambisi Imu untuk menjadi raja dunia akan mencapai tingkat yang sempurna dan kekuasaannya akan meledak hingga mencapai puncaknya karena kita telah melihat bagaimana ia takut akan kekuatan dari haki Joy Boy. Imu belum menjadi yang terkuat di dunia. Dia masih takut pada senjata kuno, takut juga pada Luffy dan Blackbeard yang seperti terlihat saat dia memegang poster bounty kedua karakter tersebut. Ia takut kepada klan D karena misteri klan ini yang belum terpecahkan, yang membuat para anggota naga langit di Mary Joyce menjerit ketakutan. Jangan lupa bahwa Law juga merupakan keturunan dari klan D. Dia menyembunyikan namanya dan ada niat besar dari Oda ketika dia membiarkan Law berhasil kabur dari sergapan Blackbeard. Apakah menurut Anda Imu adalah raja dunia? Apakah ini terlalu dini atau tidak? Perlombaan terakhir ini mengarah pada gelar itu. Di lembah dewa, para naga langit membawa buah iblis Uonomi yang merupakan buah iblis tipe Zoan mistis terkuat di antara semua makhluk sebagai hadiah untuk menunjukkan bahwa di mata Imu kekuatan buah ini tidak cukup mengancam kekuasaannya. Imu nampaknya menginginkan buah iblis lain yang pernah dimilikinya sebelumnya yaitu buah iblis Nomi yang dapat memanipulasi apapun di dalam room yang diciptakan melalui metode pembedahan. Ivankov berhipotesis bahwa sejak zaman kuno ada seorang raja bernama Nerona Imu. Dia bersama 19 raja lainnya bergabung untuk menggulingkan kerajaan kuno dan membentuk pemerintahan dunia saat ini. Maka dari itu, Imu yang dilihat Sabo di Tanah Suci bisa jadi adalah orang yang telah menikmati kekuatan tertinggi dari buah Nomi, karena hanya dengan abadilah kemampuan buah iblis ini dapat dijelaskan dalam ensiklopedia buah iblis. Hipotesis ini sangat masuk akal dan meyakinkan. Itu tidak datang dari YouTuber manapun, tetapi dari Oda sendiri yang menjelaskan mengapa Imu dapat menguasai dunia selama ratusan tahun tanpa mati. Buah ini juga biasa saja seperti buah iblis lainnya, namun harga tukarnya di pasaran mencapai 5 miliar berry. Jumlah yang sangat besar yang tampaknya tidak ada seorang pun selain pemerintah dunia yang mampu membayarnya. Anda mungkin sudah tahu setiap kali Anda ingin mengklaim uang hadiah untuk bajak laut yang Anda tangkap Anda hanya dapat menyerahkannya ke Angkatan Laut dan pemerintah untuk mendapatkan bayaran, karena hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar. Apakah Imu sungguh ingin memperoleh buah Nomi sekali lagi, tetapi ini tidak mudah. Ketika Doflamingo menargetkan buah Nomi untuk menggunakan kekuatannya untuk mendominasi dunia, Doflamingo menegaskan bahwa kekuatan tertinggi dari buah ini dapat membawa keabadian bagi orang lain tetapi sebagai balasannya pengguna buah iblis tersebut harus mati. Akan tetapi, untuk mencapai hal ini pengguna buah iblis ini harus menjadi seorang dokter yang jenius, jika tidak maka akan sia-sia. Lagi pula, yang dibutuhkan Doflamingo bukanlah keabadian, tetapi kemampuan untuk menukar jiwa dari buah Nomi ini yang kita lihat digunakan oleh Law saat di Panghazar. Dia mampu mengeluarkan posisi jantung seseorang dan mampu mengeluarkan kepribadian dari tubuh seseorang kemudian ditukar ke tubuh orang lain. Anggota kru topi jerami, wakil Laksamana Smoker dan Tashigi terpengaruh oleh kemampuan ini dan mereka sendiri hampir tidak dapat menukarnya kembali. Hal ini menunjukkan bahwa efek ini akan permanen tanpa batas waktu seperti beberapa buah iblis lainnya. Jadi apa alasan mendasar mengapa Doflamingo perlu menukar jiwa dengan buah Nomi untuk dapat menguasai dunia? Ini masih belum jelas dan masih menjadi rahasia. Tetapi berdasarkan apa yang dia katakan, dia tahu ada harta nasional di Mary Joyce. Saat dia menggunakan harta nasional ini, dia akan menguasai dunia. Jadi,
apakah Doflamingo tidak peduli dengan Imu? Mungkinkah hanya dengan mengambil harta itu dan menggunakan kemampuan OP-OP Nomi untuk menukar jiwa tanpa mengalahkan Imu? Dari sini, menurutku Imu hanyalah jiwa yang ada di dalam tubuh orang lain, seperti jiwa yang kuat yang menggunakan tubuh lain sebagai wadah. Jika Doflamingo dapat menukar jiwa Imu ke benda mati seperti simpul dengan tali atau cangkang kerang, maka Imu akan seperti jin yang memiliki kekuatan dan tenaga namun tidak berguna jika tidak dilepaskan. Sebaliknya, Doflamingo hanya perlu menukar jiwanya dengan harta nasional, atau mengambil jiwa dari harta nasional untuk ditransmisikan ke tubuhnya, maka dia akan memiliki kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Dia akan memiliki kemampuan untuk menjalankan dunia dengan kekuatan yang paling mendominasi di dunia. Sekarang saya pikir Anda perlu memeriksa kembali data yang terkait dengan Gecko Moria. Dia adalah pencuri tubuh yang menukar bayangan orang hidup ke tubuh tersebut, membantu tubuh tersebut bangkit kembali dan membawa kekuatan dari tubuh dan bayangan tersebut. Sebagai contoh seperti tubuh Oar yang dia temukan di Pulau Es yang sebenarnya dia sudah mati selama 500 tahun yang lalu tetapi tubuhnya tidak membusuk dan masih utuh di tengah salju yang dingin. Gecko Moria menciptakan kembali badan Oar berkat kemampuan Dr. Hawkback yang jenius. Gecko Moria juga mengumpulkan bayangan Luffy dan memasukkannya ke dalam tubuh Oar sehingga membuat tubuh Oar menjadi lebih mengerikan dan kuat dari sebelumnya. Jadi, raksasa zaman dahulu kala kebanyakan bertarung dengan kekuatan fisik, namun ketika dia memiliki kemampuan karet maka akan menjadi lebih mendominasi. Ditambah lagi, sebagai mayat hidup yang tidak bisa merasakan sakit atau tampak tak terkalahkan hingga tulang belakang Oar patah sehingga ia kehilangan kemampuan untuk bergerak dan bertarung. Inilah benda istimewa yang diambil Moria atau Shadow yang dimasukkan ke dalam tubuhnya yang menyebabkan kematian Oar sekali lagi. Jadi Anda juga harus berpikir jika Doflamingo melakukan hal yang sama, ia menukar jiwanya sendiri ke dalam tubuh yang kuat di Mary Joyce maka kemudian dia juga akan menjadi sangat kuat untuk mendominasi dunia ini. Inilah yang diinginkan Kaido, dunia yang penuh kekerasan. Hanya yang terkuat yang bisa disebut raja dan semua orang ingin menemukan One Piece supaya mendapatkan gelar Raja Bajak Laut. Tetapi Raja Bajak Laut tidak bisa sebanding dengan Raja Dunia. Ini hanyalah titik kunci bagi kita untuk menyadari bahwa Roger hanya menemukan sepotong kekuatan yang ditinggalkan Joy Boy di Laugh Tale. Kekuatan lainnya kini dimonopoli oleh Imu di Mary Joyce dan orang-orang memanggilnya Raja Dunia tetapi kenyataannya ia seperti kaum naga langit yang mengaku diri sebagai dewa tetapi sebenarnya bukan dewa. Shirohige mengungkapkan bahwa sejak zaman kuno ada kerajaan para dewa di atas Red Line. Kerajaan tersebut bukanlah Mary Joyce, naga langit adalah dewa-dewa palsu, dan Imu juga berpura-pura menjadi Raja Dunia dengan kemenangannya di abad kekosongan atas kerajaan kuno tetapi kenyataannya dia belum menjadi Raja Dunia. Dia perlu menemukan harta karun One Piece untuk dapat menggabungkan dua harta karun yang ditinggalkan Joy Boy supaya bisa memperoleh kekuasaan atas seluruh dunia. Itulah sebabnya Oda memasukkan Imu ke dalam daftar 12 orang yang berkompetisi dalam memperebutkan One Piece. Hal ini menegaskan betapa ia menginginkan harta karun ini. Dan jelas buah OP-OP memiliki kemampuan yang sangat penting yaitu menukar jiwa seseorang dengan harta nasional atau juga dapat mengeluarkan jiwa dan memasukkannya ke tubuh orang lain untuk membangkitkan kembali kekuatan jiwa tersebut. Buah iblis dikatakan memiliki jiwa dan memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi, dia akan mencari buah yang ada di sekitarnya kemudian buah itu akan membentuk buah iblis baru dan memberikan kekuatan kepada pemakan lainnya. Jadi jiwa Joy Boy yang mempunyai kemampuan istimewa dan kemauan kuat untuk bertahan hidup masih tersimpan di dalam topi jerami yang disimpan Imu. Jangan lupa bahwa perjuangan jiwa itu selalu ada, seperti awakening buah iblis. Jika awakening Zoan gagal, keinginan hewan akan merasuki tubuh manusia. Mereka akan dapat menggunakan buah Zoan untuk berpikir dan fisik penggunanya untuk memaksimalkan kekuatan mereka sendiri seperti kecepatan, kekuatan, dan pemulihan dari penyerapan jiwa. Hanya dengan membanjiri jiwa tersebut dengan kemauan yang kuat, seseorang dapat menggunakan kekuatan jiwa tersebut tanpa takut kehilangan kendali. Sebagian besar karakter di akhir One Piece sangat kuat. Mereka bisa mengendalikan diri mereka sendiri sepenuhnya. Jadi, memasukkan jiwa lain ke dalam tubuh akan dengan mudah mendatangkan kekuatan yang lebih besar kepada pemerintah dunia atau siapapun yang menguasai buah iblis OP-OP Nomi. Untungnya Oda tidak membiarkan buah OP-OP Nomi jatuh ke tangan Blackbeard ketika ia mengalahkan Law. Saat itu Beppo berubah menjadi sulung dengan obat yang diberikan oleh Chopper untuk menyelamatkan Law dari kematian tepat pada waktunya. Tujuannya adalah agar Law kembali di masa depan dengan kekuatan yang sangat penting dari buah OP-OP Nomi yang dapat menukar atau memasukkan jiwa seperti ambisi Doflamingo ke dalam diri seseorang untuk meningkatkan kekuatan karakter ini dalam pertempuran yang menentukan. Dan tentu saja orang yang kita percaya adalah Luffy. Dengan demikian Luffy akan memiliki dua jiwa jika dia dan Joy Boy sama-sama mengaktifkan kekuatan buah iblis legendaris Hito Hito Nomi model Dewa Matahari Nika ke tingkat yang baru. Saya selalu berpikir bahwa jiwa Joy Boy masih ada seperti sumber energi yang tersimpan di dalam simpul tali. Dalam video berikutnya, saya akan memberikan hipotesis yang menjelaskan kepada Anda mengapa Imu sudah abadi tetapi masih menginginkan One Piece.